belajar bahasa Belanda mengenai beberapa istilah di ranah hukum di Indonesia yang menggunakan beberapa kata serapan dari bahasa Belanda. Sebelumnya saya minta maaf, di Belanda lagi mendung, walaupun summer, kadang suka mendung, jadi this is the best I can do tentang lightingnya ya. Pertama-tama, ini jadi geser, oke. Regeling. Regel adalah rule atau aturan. Regeling, regulation atau peraturan. Lalu kita punya juga formal. Formal atau di bahasa Inggris formal, bahasa Indonesia resmi. Ada juga kata lain formal, bahasa Indonesia formal atau resmi. Kadang kita juga pakai kata formal, tapi saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak ada. Walaupun kita pakai kadangnya sehari-hari. Nah, kalau ada kata bendanya atau noun nomina, kata sifat atau adjektif, adjektiva, dikasih e di belakangnya. Jadi dari formal jadi formal. Tutsing. Ini dari tutsen, tapi seperti biasa di bahasa, kadang banyak orang Belanda yang kalau ada n-nya di belakang nggak disebutin, jadinya tutse, tapi saya bukan native, jadi kalau ada n-nya saya sebutin daripada nanti saya sulit tulis nggak ada n-nya kan ya. Jadi tutsen. Kalau banyak atau jamak, en di belakang di bahasa Belanda, bahasa Inggris s di belakangnya. Jadi tes, bahasa Indonesia tes gitu ya, atau tesnya banyak lebih dari satu. Kalau yang tunggalnya tuts. Jadi ini bisa tutsen, bisa juga tutse. Test. Kalau tuts, bahasa Indonesia tes atau uji. Nah ini tutsing, review atau tinjauan. Kita ke sini. Yang artinya di bahasa Inggris in between, di bahasa Indonesia di antara. Di antara dipisah ya, nulisnya dua kata ya. Kalau ditulis satu kata itu salah, karena di ini bukan prefix atau prefix atau awalan atau imbuhan awal, tapi di ini adalah kata depan yang di bahasa Inggris kadang diterjemahkan sebagai in. Di bahasa Inggris saja dipisah, kenapa di bahasa Indonesia kadang ada yang salah nulis disatuin gitu. Di ini bukan prefix, bukan prefix. Ini kita baca sebagai tush. N-nya nggak disebutin. Kalau disebutin tusen. Jadi ada C di sini, ada H di sini, tapi nggak disebutin. Ini ada E, jadi karena di bahasa Inggris ini, kalau di bahasa Belanda ini kalau U kadang suka gitu ya, mulutnya udah monyong-monyong manyun jebeu dulu. Bahasa Indonesia kan U, kalau Belanda jadinya tusi atau tusin. Nah, kalau cepet ya kita bahasa Indonesia tusen, tuse. Tapi karena U-nya gitu ya. Ini bahasa Indonesia juga kita serap ya. Dari bahasa Belanda vonis atau bahasa Indonesianya putusan. Ini vonis ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris verdict. Bahasa Belanda ini nyebutnya lebih, kita prepare dulu karena V-nya harus V. Nah, orang Indonesia Veronica, kalau di Belanda mungkin Veronica,
usah diulang ya, udah lumayan. Ini sekarang ada yang ini dulu gampang. Van. Walaupun A-nya satu, tapi yang saya perhatiin dan saya dengar A-nya panjang gitu. Van. From, of, bahasa Indonesia dari. Nah ini di bahasa Indonesia juga kadang kita pakai, walaupun saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak ada ini. Tapi yang online ya, saya nggak bawa Kamus Besar bahasa. Saya punya KBBI tahun 95. Waktu itu saya pakai buat skripsi kalau nggak salah, atau buat sekolah gitu ya, bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia saya nggak bawa ke Belanda, jadi saya cek online dan nggak ada. Saya nggak tahu kalau yang di buku tahun 95 KBBI ada atau nggak ada ya. Terbitan Balai Pustaka. Walaupun kita sering pakai kata ini atribusi. Kalau di bahasa Belanda ini nulisnya, coba saya ucapkan ya, atribusi. Oke, nggak usah diulang. Bahasa Inggris attribution. Attribution. Nah, di bahasa Belanda juga ada atribut. Atribut. Karena R-nya kan antara R dan L ya. Bahasa Inggris attribute. Menarik di sini kalau di bahasa Inggris ini lebih ke A, ini lebih ke E. Lebih ke attribute ya, attribute. Attribute ini attribution. Ini lebih ke A, ini lebih ke E. Kalau di bahasa Belanda sama A. Nah, ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atribut. Oke, karena bagian sini ini dari dua kata tapi dijadiin satu. Di bahasa Belanda banyak 2 kata, 3 kata, 4 kata. Frase atau frasa bahasa Indonesia, bahasa Inggris phrase. Yang tadinya 2 kata, 3 kata jadi 1 kata kalau di bahasa Belanda. Oleh karena itu dictionary atau kamus mereka itu tebal. Soalnya yang tadinya 1 kata, 2 kata, 2 kata, 3 kata jadi 1 kata, jadi a new word gitu ya. Kalau di other language tadinya 2 kata, 3 kata ya udah, each word has its own definition gitu. Kalau nanti kalau merger atau married ya udah, take this one and take the other one. Tapi kalau di Belanda 2 kata, 3 kata, 4 kata, ya of course dictionary-nya akan banyak dan tebal gitu. Karena ya 2 kata, 3 kata jadi another new language, a new word gitu kan. Make sense, common sense dan logis. Logis atau logic. Nah, ini ada dari bahasa Inggris ini right. Bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai hak atau kanan. Dalam hal ini udah pasti hak ya. Right ini bisa juga benar kalau di bahasa Inggris. Di sini karena istilah hukum kita pakai yang terjemahannya adalah hak. Lalu ini ada satu lagi, macht. A-nya panjang seperti biasa walaupun ada satu, tapi kalau di bahasa Belanda jadinya panjang. Macht. Walaupun ini C dibacanya K. Bahasa Inggris power, di Indonesia kita terjemahkan sebagai kekuatan atau kewenangan lah ya. Jadi Rechtsmacht, jurisdiksi. Kalau di bahasa Indonesia mau jadi satu kata ini, atau ini bahasa Inggrisnya jurisdiction. Oke. Terima kasih.